Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zizki Juandari dengan nomor induk mahasiswa 240111130008. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan di kelas, yakni berjudul Administrasi Organisasi Pendidikan. Jadi organisasi pendidikan ini contoh-contohnya seperti sekolah, madrasah, kemudian bimbel, kursus, les privat, dan juga taman pendidikan Al-Quran. Nah, semua itu dapat disebut sebagai organisasi pendidikan karena di dalamnya terdapat sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuannya yang tertib, teratur, dan juga efektif. Nah, untuk mencapai tujuan itu diperlukanlah yang namanya administrasi pendidikan. Nah, jadi administrasi organisasi pendidikan itu yaitu cara atau usaha untuk mengatur lembaga pendidikan, baik itu lembaga formal maupun lembaga non formal, supaya berjalan sesuai tujuan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Untuk fungsi yang pertama yaitu mengatur program, seperti menentukan apa yang akan diajarkan, menentukan mata pelajaran, menentukan keterampilan, dan menentukan materi-materi khusus. Contohnya itu menentukan kurikulum dan menentukan jadwal-jadwal di dalam kursus maupun jadwal di sekolah maupun madrasah. Kemudian ada menentukan jadwal kegiatan. Contohnya itu seperti membuat jadwal pelajaran harian atau jadwal ujian tengah semester maupun jadwal ujian akhir semester. Untuk fungsi yang kedua yaitu mengelola peserta didik ataupun mencatat data-data siswa. Contohnya itu mencatat biodata siswa yang berisikan biasanya ada nama, alamat, dan nomor telepon orang tua. Kemudian menyusun daftar hadir, contohnya itu daftar absensi yang ditandatangani oleh para siswa setiap pertemuan. Kemudian ada membuat laporan perkembangan belajar sederhana. Contohnya ini mengatur nilai ujian atau catatan-catatan perkembangan keterampilan siswa dan siswi. Yang fungsi ketiga itu ada mengelola keuangan. Jadi mengelola keuangan ini maksudnya mencatat pemasukan, biaya kursus atau pembayaran siswa. Contohnya itu mencatat uang SPP bulanan ke dalam buku kas. Kemudian ada mengatur pengeluaran seperti beli alat tulis, bayar listrik, dan lain-lain. Contohnya itu membeli spidol papan tulis atau membayar gaji guru atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Fungsi yang keempat yaitu mengatur tenaga pendidik, seperti membagi tugas mengajar. Contohnya misalnya ada guru yang mengajar matematika, kemudian ada guru yang mengajar bahasa Inggris. Jadi terbagi secara merata. Kemudian menjaga komunikasi agar semua berjalan dengan lancar. Contohnya itu mengadakan rapat setiap bulannya untuk melakukan evaluasi. Yang kelima ada mengevaluasi kegiatan atau menanyakan keputusan atau kepuasan siswa dan juga orang tua. Contohnya itu memberikan kuesioner tentang kualitas pengajaran. Kemudian ada memperbaiki program agar lebih baik dari periode berikutnya, lebih baik di periode berikutnya. Contohnya itu jika banyak siswa yang merasa kesulitan dalam memahami materi, maka metode ajar atau cara mengajarnya bisa diperbaiki di semester yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya Ibu jika suara saya kecil atau tidak terdengar dengan jelas, dikarenakan saya sedang berada di rumah sakit menjenguk adik saya yang sedang sakit. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.